Oke, kita akan mulai mempelajari Alpine.js atau Alpine.js. Teman-teman bebas menyebutkannya seperti apa, tapi secara pelafalan bahasa Inggris kita sebut sebagai Alpine. Jadi kayak pine, pinus kayak gitu ya pine-nya. Oke, sebelum kita akan mempraktekkan Alpine.js, kita akan coba mungkin simak terlebih dahulu lah ya, apa sih Alpine.js itu dan kenapa Alpine.js ini perlu teman-teman pelajari atau bisa jadi salah satu alternatif untuk membuat project yang membutuhkan waktu yang cepat atau istilahnya sangat bagus gitu kalau misalkan untuk sekedar MVP atau ya project ringan-ringan aja atau bisa nggak sih kalau misalnya Alpine ini bisa kita gunakan di project yang cukup besar atau sampai dengan yang lebih besar lagi. Oke, kita akan pelajari di slide ini. Yang pertama, Alpine.js. Jadi Alpine.js ini mengklaim bahwa framework yang cukup sederhana atau bisa dibilang sangat simple, kemudian ringan dan powerful as hell atau se-powerful neraka. Ya kurang lebih kayaknya si pengembangnya udah pernah masuk neraka gitu. Ya, saya nggak tahu gimana powerful-nya karena belum ke sana, tapi yang jelas benar-benar powerful pas teman-teman coba. Yang artinya bisa jadi alternatif dan bahkan pilihan yang baik kalau misalkan teman-teman ingin membuat project yang sederhana atau nggak mau pusing gimana sintaksnya atau codingannya bakal banyak banget. Kemudian butuh yang ringan, butuh yang cepat, butuh yang ringan. Nah, teman-teman bisa gunakan Alpine.js ini. Di mana Alpine.js ini hanya memiliki 15 attributes, jadi bisa teman-teman hafal gitu ya. Bisa teman-teman pelajari apa aja isinya dan sangat mudah. Kemudian ada 6 properties, cuma 6 ada dan ada 2 methods. Jadi secara API Alpine ini sangat-sangat sederhana, 15 attribute, 6 properties dan cuma ada 2 method yang bisa teman-teman gunakan. Ya walaupun cuman sederhana sekali, ini nggak berarti nggak bisa teman-teman pakai buat bikin project. Ya bisa dibilang gantinya jQuery lah, sederhananya kayak gitu daripada pakai jQuery. Kemudian pendekatannya si Alpine ini secara deklaratif, artinya si Alpine ini berfokus ke pengembangannya gitu, tanpa harus programmer itu pusing gimana sintaksnya, gimana kayak vanilla JavaScript memproses sebuah data atau mengubah DOM menjadi dinamis, itu nggak perlu teman-teman pusingin gitu. Gimana sih caranya pakai Vanilla JS? Nah, teman-teman bisa pakai Alpine ini karena sintaksnya deklaratif. Bisa teman-teman lihat di atas ini ya, di gambar ini untuk mendeklarasikan sebuah variabel atau data cukup menggunakan atribut X data, kemudian di dalamnya ada objek, kemudian data tersebut bisa kita gunakan di event klik, kemudian bisa menjadi logic untuk menampilkan sebuah konten dan ya sederhana sekali, cukup seperti ini saja daripada kita menuliskan DOM, kita pilih selektornya terlebih dahulu, kemudian kita define eventnya, kemudian kita buat event handlernya. Nah ini sangat memudahkan sekali gitu. Kemudian juga si Alpine ini bisa bekerja sebagai komponen. Jadi cuman di bagian tertentu aja. Jadi komponen-komponen kayak di framework lainnya gitu itu bisa kita terapkan di dalam Alpine.js ya kalau misalkan teman-teman udah pernah pakai framework JavaScript. Tapi kalau misalkan teman-teman belum pernah menggunakannya, ya ini bisa diasumsikan bahwa komponen itu bisa dipecah-pecah dan bisa digunakan ulang. Kira-kira seperti itu. Jadi model kayak gini bisa teman-teman pisahkan ke sebuah apa ya bahasanya file yang berbeda atau logic yang berbeda atau posisi yang berbeda dan teman-teman bisa tampilkan sesuai kondisi gitu tanpa harus menuliskan ulang sintaksnya. Kira-kira seperti itu apa itu komponen. Dan selanjutnya ada beberapa perbandingan ya daripada Alpine.js dengan framework lain. Yang pertama soal ringan dan langsung direct gitu untuk integrasinya. Apa sih maksudnya? Yang pertama, Alpine itu jelas ringan, kemudian langsung diimplementasikan di inline HTML. Seperti yang sebelumnya teman-teman lihat di dalam gambar ya, bahwa sintaksi Alpine-nya itu langsung diimplementasikan di sini gitu sebagai atribut. Jadi kan langsung di inline HTML-nya, maksudnya kayak gitu, inline HTML. Kemudian daripada framework lainnya ya, jelas lebih berat dan pada saat teman-teman install itu butuh dependensi lain, butuh kayak yang namanya
package manager kayak npm, bound, dan lainnya, dan pasti perlu yang namanya dependensi lain gitu, atau perlu download file-file lain. Nah, Alpine ini nggak butuh, dan perlu beberapa step buat nge-build, buat langsung tampil di dalam layar itu biasanya butuh beberapa proses. Nah, kalau misalkan Alpine, integrasinya sangat mudah sekali, teman-teman tinggal ya masukin aja script kayak gini pakai CDN, kemudian untuk menampilkan hasilnya ya langsung hot reload, bisa hot reload langsung refresh ke dalam browser, itu langsung ditampilkan hasilnya. Kemudian tadi ya masih ada lanjutan soal nggak ada step untuk nge-build-nya atau menampilkan hasilnya karena tadi nggak butuh package manager atau build tools, cukup pakai CDN. Kemudian si framework lainnya itu ya butuh proses kompilasi tadi, kayak si package manajernya itu harus kita jalankan seperti mengetikkan npm run dev, atau kalau misalnya pakai yarn itu biasanya pakai yarn start dulu. Nah, di sana kan ada proses kompilasi lah ya. Nah, di Alpine.js itu nggak butuh. Walaupun ya sebenarnya bisa aja Alpine diimplementasikan ke dalam project yang butuh package manager, atau kalau misalkan teman-teman udah pernah belajar framework lainnya, framework JavaScript lainnya, kayak kita gabungkan nih Vue dengan Alpine, React pakai Alpine, atau gabungin dengan Alpine, itu bisa aja pakai npm. Kemudian seperti yang sebelumnya kita jelaskan juga declarative syntax. Jadi pendekatannya itu deklaratif atau menjelaskan apa yang dilakukan HTML itu langsung di HTML-nya atau inline tadi. Kemudian biasanya kalau misalkan di framework lainnya itu ya mungkin ada kelebihannya gitu, terstruktur. Jadi untuk memisahkan bagian kode tampilan dengan logic itu bisa kita pisahkan, berbeda dengan Alpine tadi ya langsung kita implementasikan di tampilannya, di kode tampilannya. Tapi kalau misalnya framework lain ya mungkin bisa diungguli dengan pembagian logic dan tampilan tersebut. Tapi ya buat sekedar project yang sederhana atau project kecil, Alpine ini jauh lebih simpel dan lebih cepat untuk proses pembuatannya. Ini akan cukup panjang, teman-teman bisa simak aja terlebih dahulu, atau asumsikan ya gampangnya teman-teman lagi dengerin podcast aja gitu. Oke, yang terakhir, mudah-mudahan terakhir. Ini aspek praktisnya atau aspek prakteknya gitu tentang Alpine dan framework lain. Nah, learning curve-nya itu ya bisa dilihat tadi ya, kita cuman punya beberapa properties, punya beberapa atribut, dan cuman 2 method aja, ya otomatis ini sangat cocok untuk pemula yang ingin belajar framework JavaScript. Jadi sebelum kita implementasikan, atau teman-teman yang baru belajar JavaScript banget, pengen belajar Vue, pengen belajar React, Alpine ini cocok untuk diawali daripada langsung ke framework lainnya. Biasanya kita butuh beberapa istilah gitu, ada proses nanti renderingnya, ada proses data bind ada sih di Alpine, tapi ya prosesnya sederhana. Kemudian kayak management state-nya dan lain-lainnya itu akan sangat kompleks kalau misalkan teman-teman baru belajar JavaScript langsung ke framework yang cukup besar. Tapi nggak ada salahnya sih. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak mau kaget, nggak mau kesulitan, bisa pakai Alpine terlebih dahulu. Dan use case-nya, nah tadi ya sebenarnya sudah di-spill sedikit. Kalau Alpine itu cocok buat project yang kecil, medium, atau kalau misalkan teman-teman pengen bikin MVP-nya aja, atau sekedar prototype, itu bisa pakai Alpine ini, karena nggak butuh banyak konfigurasi, langsung pakai CDN, langsung ditulis di HTML-nya, itu langsung bisa, daripada framework lainnya butuh install package manager, butuh install dependensi, belum bikin file UI dengan logiknya itu biasanya terpisah. Nah, di Alpine memangkas semuanya. Kira-kira seperti itu. Kenapa buat teman-teman yang pemula pengen belajar framework JavaScript bisa dimulai dengan Alpine.js.